Bagi sobat calon guru yang saat ini pelaksanaan kinerja untuk praktek kinerja masih 75%, apalagi masih 50%, maka segera saja diupayakan untuk bisa menjadi 100% yang seperti ini ya. Nah, di sini untuk di semester 1 ini nanti diberikan kesempatan terakhir itu sampai dengan awal Juli 2024. Sebelum nanti kita akan membuat RHK untuk yang semester 2, teman-teman. Nah, terkait tentang penuntasan ini, pada video ini saya akan kembali memberikan contoh dan juga cara mengisi refleksi tindak lanjut di PMM yang merupakan tahapan terakhir pelaksanaan praktik kinerja, sehingga nanti ketika sudah selesai kita seluruh datanya ini akan masuk di kinerja BKN dan nanti akan menjadi poin penilaian untuk SKP kita, teman-teman. Kira-kira bagaimanakah alur penuntasan pengelolaan kinerja di PMM bagi guru dan bagaimanakah cara mengisi refleksi tindak lanjut di PMM? Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk yang pertama ya di sini kita tentunya masuk dulu ya ke PMM kita masing-masing. Kemudian kita klik di bagian ini yaitu pengelolaan kinerja. Nah, di sini kita klik di bagian pengelolaan kinerja, maka kita akan diarahkan menuju ke halaman ini. Nah, berikutnya terkait tentang panduan tentunya sudah kita bahas pada video-video sebelumnya. Kemudian untuk notifikasi, ketika tonton di sini ada notifikasi, entah itu ada kepala sekolah PLT yang masuk atau mungkin untuk ajuan perubahan ini disetujui atau apa, ini kalian bisa cek di sini ya, ini di notifikasi. Nah, selanjutnya kita untuk melanjutkan pengisian refleksi tidak lanjut, kita klik di sini di bagian guru ini ya, kita klik di sini drop down, kemudian kita sebagai pegawai. Oke. Berikutnya di sini kan masih 75% ya. Di sini nanti kita akan mengisi praktek kinerja yaitu sampai nanti 100%. Oke, masih 75% kan. Nah, ini kita klik di sini, cek praktik kinerja. Kita klik. Nah, ini masih 75%. Ini penyebabnya karena kita belum menyelesaikan penuntasan ya. Nah, ini kita klik sini. Nah, ini kita bisa lihat setelah dulu kita mengisi ini, berikutnya Bapak atau Ibu kepala sekolah melakukan pengisian. Nah, berikutnya di sini kita isi di sini ya, isi dokumen tidak lanjut ini. Oke, kita isi dokumen tidak lanjut. Nah, berikutnya di sini kita mengisikan ya sesuai dengan indikator yang dulunya kita pilih. Nah, di sini sebagai contohnya ini untuk pilihan belajar ya. Ini adalah tujuan tidak lanjut dan seterusnya. Tentunya mengisinya kita sesuaikan dengan yang kita pilih ya, indikatornya dulu tuh. Apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tidak lanjut? Nah, kita tuliskan setelah kita ini memilih belajar. Ini pada tahap ketiga ya, kan kita menyampaikan bahwa kita akan belajar melalui PMM atau melalui rekan sejawat atau apa, komunitas dan lain sebagainya. Maka berikutnya setelah kita memilih dari pilihan belajar tersebut, sebagai contohnya tujuannya ini kan tercapainya penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai dengan mendukung kesepakatan kelas secara maksimal. Upayanya kemarin itu menggali informasi terutama PMM terkait kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan penguatan positif terhadap perilaku. Kemudian sudah kita lakukan pada bulan April. Kemudian kebutuhan apa saja atau dukungannya, ini adalah penyediaan ini. Nah, dari upaya ini, apa inspirasi baru Anda yang Anda dapatkan dari upaya itu? Nah, ini kita tuliskan yaitu upaya kita masing-masing. Nah, kebetulan di sini saya sudah menuliskan di Microsoft Word, jadi saya tinggal mengcopy pastekan saja ya untuk upaya saya ini. Jadi dari upaya tidak lanjut menggali informasi di PMM ini, maka di sini saya mendapatkan beberapa inspirasi, yaitu diantaranya untuk yang pertama. Oke, coba ini kita tulis, yaitu guru dapat memberikan pujian. Ternyata inspirasi baru yang saya dapatkan itu adalah di sini guru dapat memberikan pujian terhadap perilaku peserta didik yang sesuai kesepakatan kelas. Kemudian ternyata pemberian penguatan positif dengan berbagai cara penguatan positif adalah suatu hal yang sangat baik ya. Di sini kata maksimal ini 500 kata,
berarti di sini kita hapus saja beberapa biar nanti bisa kita lengkapi ya. Dari upaya tidak lanjut dengan menggali informasi di PMM. Nah, ini langsung saya masuk sini aja, yaitu saya mendapatkan beberapa inspirasi yaitu sebagai berikut ya. Oke, ini yang pertama, ternyata guru dapat memberikan pujian dalam perilaku peserta didik terhadap perilaku peserta didik yang sesuai dengan kesepakatan kelas. Kemudian untuk yang kedua, ternyata pemberian penguatan positif terhadap berbagai cara penguatan positif adalah hal yang penting di sini dalam meningkatkan perilaku positif siswa. Oke, ini inspirasi yang saya dapatkan. Kemudian berikutnya, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik yang Anda terapkan ya di ruang kelas atau suatu pendidikan yang telah Anda lakukan. Nah, di sini kita isikan nih, yaitu capaiannya ya, yaitu apa saja yang telah kita lakukan berdasarkan dari inspirasi itu. Nah, di sini kita isikan, tentunya saya pastekan. Nah, di sini kalau misalkan kebanyakan ternyata saya mengisinya itu di Word ya, karena maksimal kan 500 nih. Dan berikutnya, apa 3 tantangan paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan itu. Jadi kita prediksikan tantangan yang muncul itu apa saja. Kita sampaikan tantangan yang paling sulit yang dihadapi untuk menerapkan dari perubahan ini berdasarkan dari inspirasi yang kita dapatkan. Kalau misalkan diminta untuk mengisikan 3, maka saya di sini telah mengerucutkan di antaranya itu adalah yang pertama, ini minimnya persiapan pembelajaran. Nah, minimnya persiapan pembelajaran karena harus mengerjakan tugas tambahan lain, kan nggak dipungkiri juga bahwa guru itu kan terkadang tugasnya bukan hanya mengajar, namun terkadang diberikan beban untuk menjadi bendahara bos, atau mungkin operator dapodik, atau mungkin job deskripsi yang lainnya. Kemudian kesulitan memahami emosional yang anak yang berbeda-beda. Kemudian selain itu juga faktor tantangan yang berasal dari siswa, terkadang motivasi mereka itu rendah, kadang bosan dan lain sebagainya. Kemudian untuk rencana, bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi. Nah, jadi di sini upaya-upaya perbaikan ini adalah saya tuliskan di sini beberapa rencana saya dalam mengatasi tantangan untuk memastikan perubahan bisa terjadi, yaitu di sini yang pertama tentunya harus sinkron dengan yang kita tuliskan di atasnya ya untuk tantangannya. Kemudian upaya perbaikan kan harus sinkron ya. Kemudian di sini 2, pelatihan dan pengembangan profesional. Inilah untuk diri saya sendiri sebagai seorang guru supaya bisa menghadapi tantangan. Kemudian membangun budaya sekolah yang mendukung ya. Oke. Kemudian evaluasi dan penyelesaian berkelanjutan. Ini adalah satu ya, ini masih satu gini. Kemudian mendorong keterlibatan aktif. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita lanjut pelatihan belajar mandiri di PMM. Inspirasi yang kita dapatkan dari upaya tidak lanjut itu apa? Oke, di sini kita tuliskan di sini ya. Ini terlalu banyak nih. Oke, kita ambil poin-poin pentingnya karena saya menuliskan di Word-nya terlalu banyak. Oke, di antaranya di sini untuk yang pertama, memahami latar belakang dan motivasi peserta didik, membangun hubungan positif dengan peserta didik, dan lain sebagainya. Nah, ini inspirasi baru yang kita dapatkan. Jadi di sini kita bisa berikan nomor ya, biar lebih rapi gitu seperti ini. Oke, berikutnya berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah Anda lakukan. Nah, kita terapkan nih dari inspirasi ini apa yang sudah kita terapkan. Nah, kalau saya di sini adalah sudah menerapkan ini, yaitu saya meluangkan waktu
untuk berbicara dengan dan seterusnya. Kemudian untuk yang kedua yang sudah saya lakukan. Kemudian yang ketiga ini saya berkomunikasi dengan aktif. Nah seperti ini sebagai contoh ya. Kemudian berikutnya tantangan yang paling sulit dihadapi. Ini kita bisa tuliskan 3 ya minimal, yaitu diantaranya mengubah pola pikir. Oke, kemudian mendapatkan dukungan. Kemudian yang terakhir ini adalah rencana. Bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi. Untuk upaya perbaikan ini adalah saya tuliskan seperti ini beberapa langkah yang akan saya ambil dalam rencana berikutnya. Itu yang pertama diantaranya memperkuat kolaborasi tim kerja, pemberdayaan siswa dan orang tua. Kemudian yang ketiga mengubah pola pikir kebiasaan. Kemudian yang keempat ini mendapatkan dukungan dan sumber daya. Nah bagi teman-teman yang mungkin menginginkan untuk mendapatkan inspirasi contoh ya, sebagai contoh saja, nanti disesuaikan dengan diri masing-masing. Untuk isian-isian pada bagian ini teman-teman bisa mendapatkannya, itu kalian bisa berkunjung ke mariadi.com seperti ini, kemudian di enter. Nah kemudian di sini sudah saya berikan ya, yaitu contoh isian formulir refleksi tidak lanjut observasi dan cara mengisi dokumen refleksi. Silakan teman-teman bisa dicek di sini untuk diunduh atau di copy paste. Namun tentunya disesuaikan dengan indikator masing-masing ya. Misalkan di sini kita sudah clear, sudah selesai, kita klik kumpulkan. Oke, kita checklist, kemudian kita kumpulkan. Nah sekarang sudah berhasil, coba kita kembali ke beranda. Nah di sini kita reload. Ini masih 75%. Nah 75%. Kalau misalkan teman-teman sudah mengisi semuanya di praktik kinerja ini, namun di sini masih 75%, maka teman-teman bisa berkomunikasi dengan Bapak atau Ibu Kepala Sekolahnya untuk memberikan penilaian. Nah, memberikan penilaian di akun yang kepala sekolah. Setelah tuntas dilakukan penilaian terkait tentang refleksi data kita, maka nanti di sini otomatis akan bisa berubah menjadi 100% ya. Oke, akan saya berikan contoh untuk punya saya yang sudah 100%. Itu adalah dulu hasil komunikasi dengan Bapak atau Ibu Kepala Sekolah. Setelah kita selesai tuntas melakukan pengelolaan kinerja, ini kita sudah, nah ini 100% seperti ini. Jadi ada tampilan pengelolaan kinerja Anda sebagai pegawai sudah selesai. Pastikan ini sudah 100% seperti ini, termasuk untuk dokumen pengembangan kompetensi, tugas tambahan, ini sudah kita isikan semua ya. Setelah itu nanti tinggal kita langsung menuju ke e-kinerja BKN untuk sinkronisasi dan melihat hasilnya. Terkait tentang tidak lanjut, langkah selanjutnya setelah kita 100% di e-kinerja BKN ini silahkan simak di kartu video ini ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.